Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Hari ini kami bersukacita dalam Tuhan Allah yang sudah memberikan perlindungan, pertolongan, penjagaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon pertolongan, penyertaan, pimpinan Tuhan, hikmat daripada-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin belajar akan kasih setia Allah. Dan dalam kehidupan kami melakukan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara, kami akan merenungkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup waspada. Waspada terhadap tuna yang membahayakan. Waspada terhadap tuna yang membahayakan. Tuna yang bagaimana? Apa bahayanya tuna itu bagi kita Bapak Ibu Saudara? Mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan dari Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita bersama Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Saya akan membacakan ayat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 23. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini tentang dua tuna, mengenali tuna yang membahayakan. Ada dua jenis tuna dalam bagian ini. Ini bukan jenis ikan, tapi kalau dalam di Indonesia disebutnya disabilitas, difabel gitu ya, tuna. Memiliki yang tidak biasanya ada tuna netra ya. Nah, ini yang kita mau belajar bersama. Yang pertama, dalam bagian firman Tuhan ini menyebutkan dua jenis tuna yang membahayakan. Dua jenis tuna ini, yang pertama itu apa? Ayat 18, dan ini terus diulang-ulang. Ini diulang-ulang dalam ayat perikop yang kita perhatikan, kita baca. Yang pertama itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan, menjadi tunarungu secara rohani. Kenyataannya mereka memiliki telinga. Ya, bangsa Israel yang disebut hamba-Ku, hamba Tuhan ini bukan orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah atau sekarang ini para pendeta, tidak, tapi ini adalah sebutan untuk Israel, umat Tuhan, untuk Yehuda. Kan Tuhan memanggil mereka, engkau adalah hamba-Ku, engkau adalah orang yang Kupilih, engkau adalah orang yang Kuutus. Ini konteksnya adalah untuk umat Tuhan. Umat-Ku itu seperti orang yang tuli secara rohani. Mereka memasang telinga secara fisik, tetapi tidak mau mendengarkan, tetapi tidak mendengar. Memiliki telinga secara fisiknya, tetapi tidak mendengar. Nah, yang memiliki telinga dan tidak mendengar itu kan tunarungu. Tapi mereka hanya tunarungu khusus kalau kepada firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, tidak mau mendengarkan. Bukan tidak bisa mendengar ya, bisa mendengar tetapi tidak menangkap,
tidak menerima, menolak, bahasa praktisnya begitu, nggak setuju, nggak suka, tidak mengamini firman Tuhan. Ini tuna yang sangat membahayakan. Yang kedua itu adalah tunanetra rohani. Punya mata, melihat, tetapi tidak memperhatikan. Itu ada di ayat yang ke-20. Tuhan berkata, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ini firman ini bukan kepada orang-orang yang secara fisik tunarungu dan tunanetra, tidak, tetapi secara rohani. Bapak Ibu Saudara, ini sangat membahayakan. Ayat ini dengan jelas mengingatkan bagaimana kepada orang-orang yang tidak pernah mau, pernah sesekali mungkin ya, atau menganggapnya demikian, mendengarkan, beribadah, baca Alkitab, tapi hidupnya tidak pernah mengalami perubahan karena firman itu tidak diperhatikan, firman itu tidak didengarkan. Bapak Ibu Saudara, ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan. Dalam ayat yang ke-21 itu menjelaskan tentang betapa besarnya kasih Tuhan dinyatakan dan Tuhan mau menyelamatkan Yehuda dan Israel. Tuhan telah memberitahukan kepada mereka bagaimana Tuhan akan menghukum mereka karena mereka berdosa, mereka meninggalkan Tuhan, mereka enggak peduli dengan Tuhan, mereka ibadah tapi ibadah hanya dalam mulut, hati mereka tidak berubah, mereka belajar firman Tuhan, mereka mendengarkan hukum-hukum Tuhan secara praktis tindakan mereka, tapi hidup mereka tidak berubah. Mereka tidak memperhatikan Tuhan, mereka tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Mereka hidup melakukan apa yang mereka suka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar untuk perhatikanlah firman, dengarkanlah firman. Dengarkan itu bukan hanya ya, aku hari ini dengerin renungan nih di program Renungan Keluarga Kristen, aku sudah dengar. Bukan hanya itu, tapi itu harus dilakukan. Misalnya seperti seorang orang tua memberikan arahan, nah nanti kalau ada lampu merah harus stop. Tapi seringkali ada lampu merah tapi jalan terus. Kita tidak memberikan contoh, kita tidak melakukan firman itu. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga kita, orang tua juga harus menjadi pelaku firman, memperhatikan dan mendengar firman, karena dengan itu kita bisa menjadi teladan. Kita bukan hanya menjadi teladan, tapi kita juga harus mau mengajar. Banyak orang tua gak peduli, banyak orang tua terlalu sibuk, gak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya akan firman Tuhan. Terlalu capek, maka bangun terlambat, gak sempet ajak anak-anaknya renungan. Kapan kita punya waktu untuk mengajari anak-anak kita memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan teguran dan ajaran-ajaran Tuhan? Bapak Ibu Saudara, orang tua jangan kehilangan waktu. Orang tua jangan menganggap kita ini hambanya Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya kepada siapa? Kepada keluarga kita. Kapan suami-suami mengajari istrinya hidup takut akan Tuhan? Kapan? Jangan engkau pikir istrimu sudah rajin beribadah, istrimu sudah rajin baca Alkitab, oh dia punya pengetahuan lebih banyak. Suami-suami engkau diutus Tuhan jadi pemimpin. Engkau punya tanggung jawab akan hal itu. Punya tanggung jawab untuk mengajar anak-anak. Perhatikanlah. Jangan sampai Bapak Ibu punya mata tapi tidak melakukan, tidak memperhatikan firman. Jangan sampai kita punya telinga tapi kita tidak pernah menjadi pelaku firman. Ini sangat membahayakan. Apa bahayanya? Mari kita perhatikan dalam bagian ini dikatakan dalam ayatnya yang ke-22 dan sampai ayat yang ke-24 itu Tuhan katakan akhirnya mereka dijarah, dirampok, mereka ditangkap oleh musuh, mereka dijarah dan tidak ada yang melepaskan, mereka menjadi rampasan dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Bapak Ibu, karena mereka tidak mau memperhatikan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan teguran-teguran Tuhan yang sudah disampaikan melalui Nabi Yesaya, dan ada nabi-nabi
lain yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur umat Allah saat mereka berdosa. Tuhan itu enggak pernah langsung menghukum Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu. Kita diingatkan untuk memperhatikan peringatan-peringatan Allah hari ini. Ini loh hukumannya kalau orang tidak mau memperhatikan teguran Tuhan, tidak mau menghargai karya keselamatan Tuhan. Di ayat 21 kan Tuhan bilang, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya. Tuhan itu tidak ingin Israel dan Yehuda hancur. Enggak. Tuhan itu yang Tuhan rindukan adalah mereka diselamatkan. Makanya Tuhan memberikan pengajarannya yang besar dan mulia. Tuhan memberikan tegurannya, Tuhan menyampaikan ajarannya supaya mereka enggak hancur. Tapi mereka menjadi tunarungu rohani dan tunanetra rohani. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka jatuh ke tangan musuh. Israel jatuh dalam tangan Asyur dan Yehuda jatuh dalam tangan Babel. Dua bangsa ini dihancurkan oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, tapi mereka juga masih belum bertobat. Makanya Tuhan katakan di dalam ayat 23, sekarang siapa yang mau pasang telinganya? Sekarang siapa yang mau memperhatikan dan mendengarkannya di masa ini, di masa sekarang ini, di masa yang akan datang? Siapa yang mau memperhatikan? Perhatikanlah, karena Tuhan membiarkan Yakub dirampas, Israel dipenjara. Tuhan yang menyerahkan mereka karena mereka telah berdosa. Karena mereka telah berdosa dan tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Karena mereka tidak mau mendengarkan ajarannya. Bapak Ibu Saudara, karena ketidakmauan mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, mereka pura-pura gak kelihatan, pura-pura menjadi tunanetra, pura-pura jadi tunarungu, gak mau dengar ajaran-ajaran Tuhan, anggap aja gak dengar. Maka Tuhan menyerahkan mereka, Tuhan menghancurkan mereka. Siapa yang mau belajar dari sikap dan tindakan Tuhan kepada Israel dan Yehuda? Mari hari ini kita belajar. Waspadai kedua tuna yang membahayakan, tuna netra rohani dan tunarungu rohani. Mari hari ini kita jaga hati kita. Kita buat di keluarga kita kehidupan yang mau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kapan di rumahmu engkau bersama-sama memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan? Dalam suaranya itu ada ajaran. Di dalam suaranya Tuhan itu ada nasihat, ada teguran yang akan menyelamatkan kita. Dengan penuh kasih Tuhan itu menyampaikan firman-Nya. Dengan penuh kasih Allah itu menyampaikan nasihat-nasihatnya supaya tidak hancur, supaya tidak kacau. Saudara-saudara, orang muda atau Bapak Ibu Saudara yang sekarang terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk melayani sampai tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, harus bertobat. Jangan hanya kita berbicara tentang Tuhan, tapi kita nggak pernah bicara dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk bekerja, tapi engkau sampai tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan alarm yang Tuhan sudah bunyikan. Perhatikan apa yang Tuhan beritahukan kepada kita, sehingga kita tidak akan mengalami kehancuran seperti Yakub, seperti Israel, seperti Yehuda, umat-umat yang dikasihinya. Tuhan berkenan kita selamat. Tuhan mau menyelamatkan kita. Mari memperhatikan dan mendengarkan sabda Tuhan untuk kita bersama-sama menikmati hidup di dalam berkat-berkat Allah. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Ya Allah, ampunilah kami jika Engkau melihat kami hidup dalam ketidakberkenanan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bertelinga tapi tidak mau mendengarkan. Kami punya mata tapi tidak mau memperhatikan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Tolonglah kami hari ini untuk kami hidup bersama dengan keluarga kami yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.